عليكم. ما شاء الله. عساك يا ربي. ما شاء الله. الحمد لله على السلامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman, semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat kalian. Dan terima kasih banyak sebesar-besarnya kalian masih bersama saya di silaturahmi Ramadan ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan karena doa kalian, saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian, saya gak ada apa-apa di Indonesia. Teman-teman, sekarang saya sedikit mau sharing sama kalian. Sebenarnya saya juga anak rantau dari Pakistan. Hampir kurang lebih saya mau 14 tahun di Indonesia, dan alhamdulillah di sini rasanya luar biasa. Saya bahagia banget dan ribuan kali bersyukur karena orang Indonesia, warga Indonesia kasih kesempatan ke saya untuk saya bikin usaha di sini, dan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Tema hari ini kita adalah suka dakwah di negeri orang. Jadi sekarang saya siap-siap tanpa buang waktu, saya mau sambut Ustadz kita, Syekh kita, saudara saya. Alhamdulillah, langsung saya mau sambut Syekh Muhammad Jabir. Bismillah, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi dapat berkah ya. Alhamdulillah. Silakan Syekh dulu. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebesar-besarnya alhamdulillah dapat berkah yang luar biasa. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Jazakumullah khair. Asna jazakallah khair. Alhamdulillah. Syekh sehat, keluarga besar sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya, berarti mantap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh, dengar-dengar habis dari Madinah ya? Alhamdulillah ya, betul sekali. Ini Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ini dakwah pertama setelah saya pulang dari Madinah. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru pulang dari Madinah, alhamdulillah karantina 5 hari. Baru 2-3 hari istirahat di rumah, baru bergerak dakwah itu. Pertama kali di Alhamdulillah Al-Barkat Carpet ya, Al-Barkat Carpet. Betul ya? Betul, kan di bawah Al-Barkat Carpet yang di atas, studionya di bawah tuh. Oh iya, insyaallah. Jadi nggak usah jauh-jauh lah, dari di sini aja gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Gimana suasana di sana Madinah? Oh luar biasa, nggak mau pulang sebenarnya, nggak boleh sini. Alhamdulillah. Tapi pas lagi COVID ini ada perubahan? Ya ada sedikit ya aturan di sana ya seperti jaga jarak ya, dan ada aplikasi kalau mau masuk Masjid Nabawi harus ada aplikasi namanya Tawakkalna, kayak Peduli Lindungi ada aplikasi Tawakkalna ya ada. Ya kalau sudah vaksin 2 kali boleh masuk. Jadi siapapun? Siapapun boleh masuk. Kalau belum vaksin berarti nggak boleh masuk. Tapi walaupun vaksin di Indonesia atau vaksin nggak apa-apa. Kalau ya? walaupun melakukan vaksin di luar negeri ada buktinya bisa. Alhamdulillah. Semoga saya juga bisa nyusul ke sana. Amin. Insyaallah seluruh sahabat insyaallah. Ya, sahabat-sahabat kita yang lain nonton semoga bisa jadi Allah berikan rezeki luas barakah bisa pergi ke Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Syekh, mau ada sedikit beberapa pertanyaan dari saya, dari keluarga saya, dari teman-teman saya. Syekh, pertama kali ke Indonesia kapan? Saya ke Indonesia sejak tahun 2011. 2011. Saya 2009. Oh, masya Allah, 2 tahun ya. Ya, 2011 sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Ya, berarti saya sebelum Ramadan di bulan Sya'ban diajak almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullah. Diajak, sebenarnya setiap tahun diajak saya. Ayo Syekh datang ke sini, umat Islam butuh, ayo datang ke sini. Karena alhamdulillah saya biasa dakwah di Madinah dan di negeri-negeri yang lain. Tapi setiap tahun beliau ingin mengajak saya ke Indonesia. Tapi saya, ya insya Allah nanti saya janji. Sampai 2011 saya datang. Baru 2011 untuk mengimami salat tarawih.
Oke, sholat Tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa. Oh, Masya Allah. Ya, kan Syekh Ali mulai juga di sana Oke. 2009 2010. Beliau di sana mengajak saya untuk membantu dia di salat tarawih 2011. Masya Allah. Sejak itu, ya Lanjut. lanjut terus. Alhamdulillah, semoga berkat selalu ya buat kita Amin, semua. amin. Gak apa-apa kalau sambil minum, gak apa-apa. Ini kan bicara santai-santai aja. Iya, kalau minum terus, kalau bicara terus. Iya, nggak apa-apa. Pas lagi minum, bismillah. minum. Pas lagi bicara, naruh aja gitu, nggak apa-apa. Masya Allah, enak sekali nih. Iya, karena ikhlas. Luar biasa. Alhamdulillah, bukan karena gratis ya, Iya, karena ikhlas. iya, Iya. Biasa kan orang bilang Masya gratis, Allah. anak saya bilang nggak, ini karena ikhlas. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Syekh, rasanya gimana datang di Indonesia? Sedikit sharing-sharing doang. Masya Allah, Alhamdulillah, jujur saja, Alhamdulillah sejak dulu ya, sejak mungkin banyak jemaah sudah tahu, sejak umur saya 17 tahun, 18 tahun sudah mulai berdakwah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia baru mulai, di Madinah dan juga di negeri-negeri yang lain. Iya. Di beberapa negara sudah keliling, Alhamdulillah berdakwah saya bersama teman-teman sahabat, karena itu tugas setiap orang muslim, bukan sebagai ustadz, bukan sebagai syekh, tetapi setiap orang muslim punya tugas, kewajiban untuk berdakwah. Berarti saya juga cocok dakwah ya? Iya, ini salah satunya. Saya senang sekali ketika antum ajak saya dengar ada program sahabat Ramadan ya, Silaturahmi Ramadan. Silaturahmi Ramadan. Saya senang sekali ketika dengar ada program Silaturahmi Ramadan bersama Sultan Karpet. Iya. Ya, jujur saja saya senang sekali. Walaupun dalam kesibukan bisnis atau usaha, sedikit kita berdakwah. Ini salah satunya. Dakwah itu bukan hanya ustadz, syekh, ulama, habib, guru, bukan itu saja. Siapa saja yang bisa berdakwah, semampunya. Misal bikin program kayak itu silaturahmi, ya, atau apa saja, yang penting kita berdakwah ya. Itu saya senang sekali. Semoga barakah ya. Amin ya Barakallahu Rabbal fikum. Alamin. Jujur saja semoga istiqamah dalam dakwah, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Berarti alhamdulillah saya sejak dulu saya biasa berdakwah. Tapi di Indonesia beda. Beda ya? Jujur saja, Masya Allah. Itu pernah saya berdakwah juga di India. Oke, India juga, pernah ke India? India. Hampir sama. Apa itu? Antusias. Oh, Antusias jemaah luar biasa. Setiap acara, setiap ceramah, Masya Allah jemaahnya sampai di luar masjid. alhamdulillah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Berarti antusias jemaah sangat luar biasa. Dan di Indonesia, alhamdulillah, saya sudah keliling di mana-mana sampai kampung-kampung. Itu luar biasa. Antusias jemaah luar biasa. Sampai jujur saja saya malu. Saya sendiri malu ketika melihat orang tua, ayah dan ibu jalan kaki ke masjid untuk hanya hadir majelis ilmu bersama Syekh. Luar biasa. Doa saya semoga ya Rab seluruh jemaah yang bertemu dengan saya, itulah harapan dan doa saya terus. Ya, harapan saya doa semoga seluruh jemaah yang bertemu dengan saya di dunia insyaallah bertemu lagi di surga. Amin Amin ya rabbal alamin. Kayaknya kalau dengar sedikit-sedikit kayaknya tanggung. Lebih baik kita untuk dengar lebih teliti lagi. Kalian jangan kemana-mana. Nanti ketemu bersama kita lagi di program kita Silaturahmi Ramadan. Kalau mau subscribe, boleh subscribe. Kalau mau komen, boleh, tapi komen harus yang baik. Tetap komen yang positif-positif biar supaya kita baca, kita semangat. Daripada kita baca kok komennya seperti ini gak enak dilihat, mendingan ngomong yang baik-baik. Jadi kalau mau dengar lebih teliti lagi, mau dengar ceramah Syekh kita, saudara saya, alhamdulillah, insya Allah segmen berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini, dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget, dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah, kesini bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau... Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih.
kembali lagi di Silaturahmi Ramadan. Alhamdulillah, semoga bulan puasa ini berkah buat kita semua dan bermanfaat untuk banyak orang, buat keluarga besar saya, buat keluarga kalian. Alhamdulillah Syekh sedikit menyampaikan ceramah dong. Siapa tahu di situ saya dapat motivasi, kan saya juga anak rantau. Ceramahnya sesuai tema kita. Suka duka dakwah di negeri orang. Syekh, ceramah kalau saya santai minum aja. Ambil dengar. Nikmat banget pasti. Atau minum, kalau saya minum enggak? Kalau saya ceramah aja? Enggak bisa ceramah. Oh iya, siap. Siap, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tema yang sangat luar biasa. Suka duka dakwah di negeri orang lain ya. Itu tetapi ada dua bagian, suka duka dakwah, dan bagian yang kedua negeri orang lain. Itu menurut saya salah. Oh gitu. Ya, nanti koreksi ya. Siap, boleh makanya. Salahnya apa? Dakwah di negeri orang. Iya. Atau di negeri orang lain. Iya. Dakwah itu tidak ada batasan. Oh, Masya Allah banget, Masya Allah. Ya. Bukan artinya dakwah hanya di tempat saya saja. Iya. Di negeri saya saja. Walaupun perjalanan kita terbatas, tapi setiap orang muslim, khususnya da'i, ketika berdakwah itu yang kita dapat ilmu dari guru. Walaupun duduk di masjid, di majlis, yang hadir hanya beberapa orang saja. Tapi harapan kita dan pikiran kita untuk seluruh dunia. Gimana caranya? Gimana dakwah saya bisa sampaikan ke seluruh dunia? Ini bukan tugas kita. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Allah subhanahu wa ta'ala suruh Ibrahim alaihi salam memandangkan azan, memanggil umat Islam untuk berhaji. Gimana caranya di Makkah memanggil umat Islam? Suaranya nggak sampai di mana-mana. Itu bukan tugas antum. Hanya tugas antum berdakwah saja. Itu saya dapat ilmu itu dari guru dulu, sebelum YouTube, sebelum Instagram, Facebook, online. Ya, berarti betul-betul kalau kita berdakwah di majlis atau bersama orang, itu hanya sampai di situ saja. Tapi seorang da'i bukan hanya, walaupun bicaranya terbatas, dakwahnya terbatas, berjalanannya terbatas, tetapi fikirannya bebas ke seluruh dunia. Berarti maksud saya bukan di negeri orang lain, berarti di negeri kita semua, kan negeri umat Islam dan seluruh dunia. Bumi kita ini. Itu bumi seorang da'i. Harapan seorang da'i, bagaimana dakwah saya menyampaikan kepada seluruh umat yang di seluruh dunia. Walaupun saya tidak bisa ke Amerika, saya tidak bisa ke British, saya nggak bisa ke mana pun, saya nggak bisa ke sana. Tapi doa dan harapan saya bagaimana umat Islam di sana dan umat yang lain bagaimana masuk ke dalam Islam, bagaimana selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dakwah itu, dan ada satu hal yang penting, dakwah itu bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas guru, ya, bukan harus punya ilmu dulu baru boleh berdakwah. Setiap orang wajib baginya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampunya masing-masing. Mampunya apa? Mampunya rekam, ya, seperti kameramen ini. Bisa rekam, atau yang atur sound system, atau antum yang mempersiapkan tempat, membuat program, apa saja itu dakwah. Dakwah bukan harus di atas mimbar, bukan dakwah harus niat ceramah. Yang penting setiap orang muslim yang mengakui saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, wajib bagi saya mengikuti Nabi SAW dalam dakwah. Dalilnya apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني bayangkan أنا ومن اتبعني. Makna ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku,
Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku wa man ittaba'ani. Ana dan siapa saja yang mengikutiku. Artinya siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib baginya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada 4 hal penting sekali. Saudara, kalau di posting hari ini atau episode ya di program Silaturrahmi ya malam ini bersama Syekh Muhammad Jabir ya, bersama Takarpit. Kan saya berharap setiap episode, setiap kajian kita mengambil ilmu. Hanya itu saja yang kita dapat cukup luar biasa. 4 poin, 4 hal. Kalau kita menjalankan 4 hal itu, selamat dunia akhirah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam satu surat, salah satu surat yang pendek. Kata Imam Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu an, seandainya Allah tidak menurunkan dari Al-Quran hanya itu saja surat ini, cukup luar biasa. Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal 'asr, demi masa. Innal insan lafi khusr. Seluruh manusia yang di muka bumi ini dalam kerugian. Illa, kecuali orang yang menjalankan 4 hal itu. Kalau ingin selamat, jagalah 4 poin ini. Illa alladhina amanu. Yang pertama. Wa 'amilus salihat. Yang kedua. Wa tawasaw bil haqq. Yang ketiga. Wa tawasaw bis sabr. Yang keempat. Amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, menjaga kalimat tauhid, la ilaha illallah. Menjaga kalimatul iman, kalimat tauhid. Yang kedua, mengamalkan amal saleh. Membuktikan keimanan kita, menjalankan amal saleh. Bukan hanya mengucapkan syahadat. Saya muslim, saya mukmin. Mana buktinya? Menjalankan ibadah, amal saleh. Wa 'amilus salihat. Terus yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Saling mengingatkan, berdakwah. Kalau seorang mukmin, seorang muslim sama, kita selalu berdakwah. Selalu berdakwah. Wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalu mengingatkan. Ayo kita menjaga salat. Ayo menjaga ibadah. Ayo menjaga taat. Ayo kita kejar akhirat, ridha Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan kita dunia dan akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bil haqq. Dan selalu kita mengajak orang lain bil hikmati wal mau'izati al hasanah, dengan kalimat hikmah dan kata-kata yang baik. Wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, selalu mengingatkan untuk bersabar dalam jalan dakwah. Kenapa harus bersabar? Karena kalau mulai berdakwah, itulah ada dukanya. Dakwah itu bukan manis-manis, bukan suka terus. Alhamdulillah, Masya Allah, di TV, dikawal, Masya Allah. Masih, kalau misal mengajak orang lain, pasti ada hal-hal yang tidak inginkan. Ya, pasti dicaci maki, dihina. Kalau kita mengajak memperbaiki orang lain, itu dakwah apa? Mengajak orang lain kepada jalan yang lurus. Syaitan gak mau. Syaitan dan teman-teman syaitan gak mau, mereka gak mau. Coba contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Nabi SAW selama kehidupan beliau di Makkah terkenal apa? As-sadiqul amin, orang yang jujur, orang baik.
Al-Amin, amanah. Semuanya penduduk Makkah, laki, perempuan, anak, cucu, semuanya mencintai Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul ya. Sebelum, namanya Muhammad bin Abdullah. Tapi akhlaknya baik, sifatnya baik. Semuanya penduduk Makkah mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai Muhammad ibn Abdullah. Katanya As-Sadiqul Amin. Sejak mulai berdakwah, berubah semua. Jadi orang baik itu As-Sadiqul Amin, yang kemarin namanya Sadiq, orang jujur, orang baik. Hari ini namanya sahir, penyihir. Namanya gila, majnun ini, orang gila ini. Karena mulai berdakwah, mulai mengajak orang lain, mengajak kepada kebaikan. Karena itu pasti dalam perjalanan dakwah, ketika mengajak orang lain, kenapa di antara mereka yang yang tidak suka, bukan dari mereka sendiri, tetapi dari godaan syaitan. Syaitan yang mendorong mereka. Orang-orang yang selalu mencaci maki orang berdakwah, tidak menyukai orang ustaz, tidak mencintai dakwah, tidak mencintai Islam, bukan dari mereka sendiri, tetapi syaitan yang mendorong mereka. Karena itu, yang keempat, watawasaw bis-sabr. Kita selalu mengingatkan, sabar. Sabarlah. Ya, pasti ada ujian dalam kehidupan kita. Ada ujian dalam dakwahnya. Tapi beruntunglah seorang berdakwah. Ini pesan saya dan nasihat untuk para ustaz, para dai yang azam untuk berdakwah, ya, terus sabar dalam ujiannya. Beruntung kalian karena ujian dalam dakwah bukan hanya dalam dunia. Banyak orang yang mendapatkan ujian tapi dalam kehidupan dunia untuk mencari nafkah dan rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semua. Tapi bayangkan dalam dakwahnya Allah berikan ujian. Tahu kenapa? Allah ingin tahu. Liyamizallah. Kalau jujur, kalau benar-benar ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sabarlah. Lihatlah ujian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Gak begitu manis terus, gak begitu senang-senang terus. Pasti ada suka, ada duka. Yang penting kita istiqamah dalam dakwah sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Saya mengucapkan terima kasih. Jujur saja ini salah satu cara dakwah di masa ini melalui media. Persiapan kita, apa yang kita bisa siapkan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita siapkan. Ini salah satunya Sultan Karpet ini, Atta Karpet. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita yang jazakallah khair. Ni'mal malus salih lil abdu salih. Harta yang baik bagi orang baik yang selalu menggunakan hartanya dalam dakwah. Amin. Dalam taat kepada Allah Subhanahu. Semoga ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau saya sebutin al-barkat ya. Karena enggak apa-apa ya. Terima kasih Syekh. Semoga diberkahi oleh Allah. Terima kasih Syekh promotor. Syekh, alhamdulillah sambil minum. Alhamdulillah saya senang banget sampai saya lupa minumnya karena seru banget dan ilmunya luar biasa. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan Syekh, nanti segmen berikutnya kita ada tamu satu lagi. Iya, dia itu luar biasa. Saya pengen belajar dari dia juga sebenarnya. Dia walaupun masih muda tapi saya pengen belajar dari dia. Dia tinggal di salah satu kampung. Dia tinggal di situ dulu awalnya itu tempatnya kotor, banyak sampah tapi dia bersihkan dan dia rapikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Langsung nanti kita panggil segmen berikutnya. Kalian jangan kemana-mana, tetap bersama Silaturahmi Ramadan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang unik. lain. Iya benar sih, emang sih.
Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Salatul Ramadan. Alhamdulillah Syekh, tadi saya dengar ceramah luar biasa. Alhamdulillah banget. Seperti Syekh bilang, dimanapun kita pergi ada sukanya, ada dukanya. Seperti tamu kita hari ini, dia juga luar biasa. Rasain suka juga, duka juga. Tempatnya berantakan dan dia rapikan dengan ikhlas, dengan tulus. Dan Alhamdulillah kita langsung dengar dari dia juga. Dia kebetulan saya pernah ke tempatnya dia juga, teman baik saya juga. Alhamdulillah langsung kita sambut dia ya, Muhammad Junadi. Selamat datang Muhammad Junadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Peluk dong, peluk semangat, peluk Masya aja, peluk Allah, aja, Masya peluk aja, Allah. gak apa-apa, bagus Masya ya. Allah, Muhammad Junaidi, barakallah fiik. Aku juga boleh ketemu gak apa-apa. Salim. Ya tapi jangan cium tangan, orang biasa. Jangan, aku kan host bukan apa-apa. Oh iya. Mama cium tangan situ. Silakan duduk, silakan duduk. Masya Allah, silakan. Ya. Ini Syekh, namanya Muhammad Junadi. Masya Allah, luar biasa ceritanya, Masya Allah, barakallah fiik. Tapi pakai hati sendiri lah ceritanya. Saya kan taunya atas-atasnya doang, dalamnya belum tahu. Ceritalah sedikit. Masya Allah. Iya Syekh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Juna Syekh. Alhamdulillah. Nama Junaidi Syekh. Muhammad Junaidi. Tadi katanya Junaidi Syekh. Ya, ya Syekh. Oh ya Manggil Syekh. Ya, alhamdulillah di rumah saya mengajar ngaji anak-anak Syekh. Alhamdulillah. Dari pertama saya ceritakan ke Mas Atta. Alhamdulillah sudah diceritakan ke Mas Atta dan saya ceritakan ke Syekh nih. Alhamdulillah sama pemirsa teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya mengajar anak-anak sudah lebih setahun lebih lah Syekh. Alhamdulillah. Ya. Dari sebelum Ramadan saya membuat pengajian tuh Syekh. Pertama dari pos RT dulu, saya dari pos RT tempatnya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Tapi tadi saya dapat cerita bahwa tempatnya gudang itu. Di awal itu banyak kotoran dan lain barang dibersihkan. Gimana ceritanya? Oh itu sebelumnya kita pertama di pos RT dulu karena anak-anaknya semakin banyak Syekh, semakin berminat untuk mengaji. Alhamdulillah kita pindahkan ke rumah almarhum nenek dan kakek. Di situ dulu gudang udah almarhum ditempatkan gudang. Ya di situ kita bersihkan karena semakin banyaknya anak-anak. Kita bersihkan dulu sama teman-teman juga Syekh. Alhamdulillah sekarang ditempatkan buat pengajian. Apa kira-kira apa yang mendorong antum mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di situ? Yang saya mendorongkan untuk mengajarkan anak-anak, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Masya Allah. Ya, ingin merubah yang namanya kebodohan menjadi kemerdekaan mereka untuk tidak buta Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Syekh. Alhamdulillah, barakallah fikum, luar biasa. Semoga Udah istiqamah. cocok. Lanjut saya istirahat ini. Nggak apa-apa, saya santai kan udah nyambung Alhamdulillah. Syekh. Ada berapa Tapi anak? antum gimana bacaan Quran antum gimana? Saya mau dengar ini bacaannya gimana ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Ayo, Dapat boleh. kesempatan ini. Penasaran saya ini. Kesempatan terhormat ini Masya Allah. Alhamdulillah. Kesempatan terhormat untuk Alhamdulillah. Syekh. Ya, Alhamdulillah. boleh. Tempat itu di mana? Tempatnya di Mampang sih, di rumah almarhum nenek kakek. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Beruntunglah keluarga antum, orang tua, ya nenek. Walaupun dia belum tahu kan, sudah almarhum, sudah almarhumah, tapi tempat mereka dipakai untuk agama, untuk Al-Quran. Luar biasa. Apa yang kita kerjakan di tempat itu pasti pahalanya mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Itu amalan yang sangat luar biasa. Sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar. Ya. Usahakan mengerjakan sesuatu yang mengalir pahala kepada kita walaupun sudah meninggal. Itu namanya wakaf. Nah, itu sebenarnya niat di awal almarhum bukan niatnya wakaf. Tapi alhamdulillah karena di antara anak-anak dan keturunan ada anak yang saleh insyaallah. Amin. Itu yang mengerjakan amal saleh tanpa ada niat. Bayangkan, tanpa ada niat untuk orang tua pasti pahalanya mengalir kepada orang tua. Itu berkat punya anak dan keturunan yang saleh. Coba lihat, sekarang rumah nenek
sudah almarhum, sudah almarhumah, sudah almarhum. Tapi sekarang tempat mereka, rumah mereka dipakai untuk Al-Quran. Luar biasa ini, luar biasa. Karena itu saudara, jangan sampai meninggalkan dunia kita belum punya wakaf. Syekh, saya bukan orang kaya, saya tidak punya harta, saya tidak punya apa-apa. Wakaf bukan artinya wakaf tanah, bukan artinya wakaf masjid atau rumah. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa mewakafkan, wakafkan. Walaupun dengan 100.000 bisa, 50.000 bisa. Wakafkan anak kita. Kalau kita mendidik anak-anak kita, niat menjadi anak-anak yang saleh, itu namanya wakaf. Karena anak kita besok menjadi ustadz, guru, menjadi da'i, selama dia berdakwah, selama dia mengerjakan amal saleh, pahalanya mengalir. Itu namanya wakaf. Berarti bisa kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Insya Allah apa yang beliau kerjakan, amal saleh, itu mengalir kepada orang tuanya. Itu wakaf. Berarti wakaf bukan hanya harta, bukan hanya rumah, wakaf anak-anak. Luar biasa. Barakallahu fikum. Ayo iqra Al-Quran, kita mau dengar. Dan juga pemirsa ini penasaran ini. Saya juga penasaran. Ya, Saya juga bismillah ya. Boleh baca Al-Fatihah gimana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin. Masya Allah, luar biasa. Tapi karena waktunya singkat, nggak bisa kita koreksi ya. Masih banyak masalah sih, Masya Allah. Tapi Masya Allah bagus, luar biasa. Tapi sedikit saja untuk pemirsa juga. Masih belajar. Sering saya bilang, kalau saya koreksi, perbaiki bacaan orang itu bukan hanya untuk dia, tetapi untuk semua yang hadir. Betul. Iya, itu sedikit aja, tapi bacaan antum bagus. Tapi misal, as-sirata, sa, bukan sya, ya? Sa. Ya, sa, ya bukan sya. Ihdina as-sirata, as-sirata, ya itu salah. As-sa, ihdina as-sirata, as-sa. Coba as-sa. الص As-sa. الص Ihdina as-sirata. اهدنا الصراط Ya, bisa. Jangan ada yang bilang nggak bisa. Belajar. Pernah kemarin ada seorang ketika saya ajak, dia langsung terus asyirata, asyirata. Syekh, susah. Saya bilang jangan bilang susah, karena tidak ada yang susah insya Allah. Kok saya usaha memperbaiki bacaan huruf sad, tapi dia tetap nggak bisa. Saya tanya dia, sudah salat asar belum? Sudah salat belum? Katanya sudah salat. Kok bisa salat? Kan salat itu bukan salat kan? Iya. Coba salat. Ya salat. Oh berarti bisa? Iya bisa lah. Berarti semuanya bisa. Tinggal apa? Belajar terus ya. Belajar terus ya. Berarti huruf sad itu jangan dicampur dengan ca. Ihdina syirata. La. Ihdina as-sirata. Ihdina as-siratal mustaqim. Kan karena episode ini istimewa ya. Alhamdulillah. Insyaallah saya baca Al-Fatihah boleh enggak? Boleh, tapi ini nanti takutnya marah tamu kita ini sambil minum teh pakai. Oh iya boleh. Karena kalau nggak minum Minum. takut dia marah nanti. Ya. Boleh Oke, sebelum silakan. tutup? Ya sebelum tutup saya baca Boleh. Al-Fatihah untuk semua. Apalagi Amin, ya Rabbal di bulan Ramadan kita berbaiki terus belajarlah Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, sebaik-baik kalian khairukum. Sebaik-baik kalian khairukum. Siapa ya Rasulullah? Kalian belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar saja walaupun belum hafal, tapi belajar Al-Quran menjadi orang yang terbaik. InsyaAllah saya baca Al-Fatihah. InsyaAllah semoga bermanfaat ya untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بارك الله فيكم semoga bermanfaat. Saya berharap belajar terus khususnya surat Al-Fatihah itu. Belajar terus baik bacaannya karena penting sekali kita baca setiap hari setiap rakaat. Barakallahu fikum. Barakallah, semoga istiqamah terus. Amin. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Doa. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kita banyak. kembalikan ke Sultan Karpet. Atta, Sultan Karpet. Oke. Oh, jangan gaya dulu. Jadi teman-teman, sekarang waktunya kita mau makan bersama Syekh, Masya Allah. bersama saudara saya Muhammad Junadi. Semoga sehat selalu. Tapi sebelum itu saya pengen kasih hadiah Syekh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Untuk dua-duanya. Semoga hadiahnya bermanfaat dan bisa Amin, dipakai. amin. Ini, Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Hadiahnya apa ya? Penasaran. Nanti Buka ketahu- sekarang atau nanti? Nanti aja. Nanti merek orang gitu. Oh iya sih. Iya. Iya. Ya Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga suka ya. Ya. Saya mau kasih hadiah juga ini. Alhamdulillah, yes. Iya. Mudah-mudahan uang. Tunggu dulu. Jangan lihat, karena itu nanti lihat. Aku nggak lihat. Ya udah ke sini aja. Mudah-mudahan Bismillah. 3 juta. Hadiah. Minyak wangi. Alhamdulillah. Boleh saya langsung pakai. Enggak boleh. Nggak boleh ya? Kan sama ini, Oh, iya. enggak boleh buka. Iya, enggak boleh. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam silaturahmi. Terima kasih banyak. Iya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Semoga ya Rabb bermanfaat apa yang saya sampaikan. Silakan, Terima Syekh. kasih. Ini boleh kasih ke saya, saya taruh sini dulu. Enggak boleh. Sebentar dong, nanti balikin. Nanti dibalikin. Dibalikin ya. Iya pasti. Boleh menitip dulu, boleh nitip dulu. Oke. Jangan-jangan hanya foto saja nanti tidak jadi kasih. Enggak, ini Dikasih. nanti saya balikin kalau saya nggak kasih. Pokoknya teman-teman, alhamdulillah sekarang waktunya kita mau makan bersama Syekh. Alhamdulillah, semoga berkah. Oke, siapin makanan. Tapi ini bukan restoran ya, khusus untuk tamu saya ya. Siap. Masya Allah, Alhamdulillah. luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah kesini, bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu
di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya? Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih. Oke, teman-teman kembali lagi sekarang waktunya kita mau makan Alhamdulillah. bersama orang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Syekh bismillah. Ini ada nasi biryani, ada kari kambing, ada roti Maryam. Masya Allah. Bismillah. Sebaiknya Syekh mau mulainya aja. Alhamdulillah. Mau nasi juga atau roti dulu? Semua insya Allah. Semua. Dihabisin ya? Iya. Ya. Bismillah. Ambil. Atau mau kambing-kambing aja nanti dipakai? Boleh, dua-duanya boleh kan? Boleh, boleh banget. Alhamdulillah. Bismillah. Ayo, mana? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Berkah banget. Diambilin. Berkah banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal nunggu. Nggak perlu dapat. Udah cukup. Alhamdulillah. Mana? Muhammad Chef. Junaidi. Oh diambilin juga. Berarti wah, chef Masya cari berkah ini. Alhamdulillah. Yang banyak ya. Sekalian niat sahur ini. Masya Allah. Iya. Bismillah. Masya Allah. Syukran Syekh. Syukran. Kalau Syekh ambilin, saya juga ambilin dong pahalanya ini. Iya, Mas. Alhamdulillah. Bismillah. Udah cukup. Nanti diambil lagi. Cukup. Kan masih ada roti nanti. Iya benar adanya. Roti ini. Masya Allah. Nggak apa-apa, narusnya aja dulu. Luar biasa ini. Ini kalau mau beli ini ketemu di mana ya? Beli sama saya aja harganya. Pesan aja bisa. Harganya 3 juta. Masya Allah. Puasa aja nggak usah. Iya, puasa aja. Makanya Udah, kalau ini khusus untuk tamu bukan untuk jualan. Oh, Kalau jualan iya. banyak ada di situ. Oh, iya. Saya nggak bisa promo di sini. Maaf ya Iya, teman-teman. siap. Masya Allah. Iya. Ayo, bismillah. Syekh, maaf izin saya potong. Saya mau cari pahala ini. Mau Iya. suapin 1 sendok. Masya Allah. Boleh 3 juta. Sama aja lah. Jadi aku makan sendiri aja. Enggak apa-apa. 30 juta pun nggak masalah. Ditransfer ya, Syekh. Iya, siap. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkahnya luar biasa. Saya ini alhamdulillah cita-cita yang Masya tercapai Allah. amin. Tapi semoga disuapin juga amin. Kenapa sih Kan ketawa? transfer dulu. Kan transfer dulu. Maaf, Nanti, itu asisten saya lagi sibuk lagi di luar negeri. tapi nanti direkam ya kalau transfer ya. Biar percaya deh jemaah ya. Terserah kameramen kita aku. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Enak sekali nasi biryani itu, Masya Allah. Kalau bisa saya datang setiap malam ini, boleh? Setiap sahur di sini aja sahur. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Syekh bismillah. Ayo bismillah. Allah. Ayo, Ini bismillah. pemalu kayaknya makannya. Tadi minum aja jangan lama. Alhamdulillah ya Allah. Ayo, semoga ini nanti sebelum tutup ini masih kan belum ya? Masih belum. Ya, jangan lupa sahur. Iya. Ya, karena makanan sahur itu sangat barakah dia luar biasa. Amin. Barakahnya sangat luar biasa. Nabi SAW قال تسحروا فإن في السحور barakah. Makan sahurlah, ya, usahakan makan sahurlah karena makan sahur itu banyak keberkahannya. Amin. Ya, berarti kalau kita mau makan sahur, bukan hanya niat kita biar tidak lapar besok, tetapi niat kita biar mendapatkan keberkahan. Amin. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahur yang terbaik adalah kurma. Sahur yang terbaik adalah kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sahur yang terbaik adalah kurma. Nah, jujur kalau di Madinah biasanya sahur hanya kurma saja. Nah, tapi kalau makan kurma saja nggak kuat itu. Kalau nggak makan nasi ya boleh makan nasi, makan apa saja seperti biasa, tetapi tutupi dengan kurma. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi teman-teman jangan lupa ini makan malam bukan sahur ya. Jadi kalau makan sahur harus ada kurmanya juga. Ini kan makan Berarti malam. ada sahur lagi nanti? Ya ini ada. Gampang. Insyaallah. Ya Syekh, boleh bertanya Syekh? Boleh. Kalau kita berbuka itu setelah tarawih atau setelah berbuka maghrib gitu ya?
Berbuka apa itu? Apa ya, makannya itu ya sih. Berbuka makan setelah tarawih, Iya. terus dari maghrib sampai tarawih apa ya? Enaknya maghrib atau habis sholat tarawih sih. Iya, enaknya dan lebih baik pas azan langsung buka. Langsung buka. Nah, ajjilu Nabi SAW, segeralah buka. Buka walaupun sedikit, maksudnya buka. Ya, kurma, air, dan juga seperti yang tadi saya sampaikan, sahur itu yang terbaik adalah kurma, dan buka puasa yang terbaik adalah kurma, walaupun 1 biji. Nah, setelah itu makan, boleh. Pas azan, kita buka. Dan kita salat maghrib, setelah salat maghrib, makan. Tapi jangan banyak. Kalau banyak nanti kalau salat tarawih, Ngantuk. ya ngantuk. Ngantuk, ya. Berarti makan biasa, nanti setelah tarawih lanjut lagi. Ya, barakallahu fikum. Bagus, pertanyaan bagus. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita mau makan, jadi kalian jangan ganggu kita. Boleh ganggu, tapi jangan ganggu pas kita lagi makan ya. Jangan ganggu episode berikutnya juga boleh nonton ya. Oke teman-teman, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini kalau karpet ini kita menggunakan untuk ibadah. Duduk misal kita mengadakan majlis ta'lim atau salat di rumah di atas karpet ini, mendapatkan pahala dan pahalanya mengalir insyaallah. Amin. Semoga al-barakat mendapat barakat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, teman-teman sekalian, jadi tadi udah ditunjukin banyak karpet sama Mas Atta dan akhirnya mengerucutlah kepada 3 karpet ini, dan saya bingung untuk menentukan yang mana satu karpet yang akan dibeli karena bagus-bagus banget, dan sambil mikir interior rumah tuh cocoknya sama yang mana gitu. Jadi bingung lah, kesini bingung. Ini masih bimbang, nggak tahu mau pilih yang mana. Jadi duduk dulu di sini. Nanti minta pendapatnya Mas Atta kali ya. Saya nggak tahu yang mana soalnya, bingung. Saya paling senang kalau Mas Atta yang mana Mas Atta? Coba. Saya tengah-tengah. Yang tengah-tengah ya bagus ya. Iya, karena beda sama yang Unik, lain. iya benar sih, emang sih.